masa kita ini. Jadi jangan kita melaksanakan sholat selagi kita masih mabuk. Memang agak susah kita cari sekarang orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau orang mabuk itu jangankan melaksanakan sholat masuk ke masjid itu rarely, jarang sekali terjadi. Masuk ke area masjid, musola saja udah dihardik, udah diusir oleh pengurus masjid, takmir masjid itu. Kalau makna zahirnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir Isari, tafsir-tafsir yang bernuansa sufisti, mabuk ini bukan dalam konteks makna yang secara zahir, orang karena minum minuman tertentu, mengkonsumsi bahan konsumsi tertentu, lalu mabuk, tetapi maknanya adalah orang yang masih sibuk mabuk oleh urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk harta kekayaan. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekat-dekat dengan sholat. Wa antum sukara. Jangan kalian melaksanakan sholat. Sementara kalian masih mabuk dengan urusan dunia, urusan jabatan, urusan harta kekayaan, urusan pasangan, urusan keturunan, dan lain sebagainya. Maksudnya gimana? Nggak boleh sholat, begitu. Pelajarannya adalah pastikan ketika kita sholat itu, kita sudah ngecagen, kata orang Sunda itu. Sudah melepaskan semua hal itu. Karena itu adalah ruang pertemuan yang sangat sakral antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berlangsung sangat sebentar sekali. Kalau yang secara zahir, kalau hitung misalkan 1 rakaat 1 menit saja sholat Isya yang baru saja kita lakukan barusan itu, hanya 4 menit kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat zahir. Al-Mukarramin para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manakib pada malam ini, Bapak Haji Age Sunjaya dan Ibu Dr. Hajjah Laili Resna SPKJ. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada beliau sekeluarga, khususnya umumnya kita semua. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa dari 79 titik di seluruh penjuru bumi malam ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit bahasan tentang sholat. Kita tahu bulan ini bulan Rajab, bulan di mana Allah menurunkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada umatnya dan dilaksanakan oleh kita sampai hari ini. Kalau kita merujuk kepada nomenklatur atau istilah-istilah penamaan yang digunakan di dalam Al-Quran untuk para pelaku sholat. Ini materi yang tahunan ya, mudah-mudahan tidak bosan mendengarnya. Setidaknya ada 8 istilah pelaku sholat yang diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, pelaku sholat diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang disebut dengan sukaro. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kalian mendekati salat. Maknanya jangan melaksanakan salat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar, ma taquluna, apa yang kalian ucapkan. Kalau kita melihat sebab nuzul ayat ini turun, ketika pertama kali perintah sholat
Salat disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya saat itu, sebagian umat Islam masih ada yang belum bisa meninggalkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah, termasuk minuman keras, mabuk-mabuk. Sudah beriman kepada Rasulullah, tetapi belum bisa meninggalkan sebagian kebiasaan di masa jahiliyah, tersebab salah satu di antaranya belum secara tegas khamar itu atau minuman keras itu diharamkan. Kita tahu dalam eh, tarikh tasyri, sejarah penetapan syariat itu ada yang disebut dengan tadarrujul hukmi, bertahap dalam penetapan hukum, termasuk hukum khamar, hukum minum-minuman keras. Nah, sholat diperintahkan oleh Rasulullah, satu saat dilaksanakanlah sholat, sebagian yang melaksanakan sholat itu, sedang berjamaah itu, masih dalam keadaan mabuk. Sehingga oleng, nggak sadar dia ngomong apa. Maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian melaksanakan sholat, wa antum sukaro, sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Ini kalau kita lihat sabab nuzulnya. Nah, jadi ayat ini turun untuk mengomentari bagaimana perilaku umat di masa Rasulullah yang melaksanakan sholat masih dalam keadaan mabuk. Nah, konteks hari ini, apakah ayat ini berlaku hanya pada masa Rasulullah saja? Hanya karena sebab saat itu turunnya ayat. Nah, ada kaidah di dalam ulumul Quran atau usul fikih itu, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Yang harus dijadikan pertimbangan pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ayat ini bersifat umum, tidak taksis, tidak khusus, tidak spesial kepada orang tertentu di masa tertentu. Enggak. Redaksinya sangat umum sekali. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian melaksanakan sholat, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Itu kan bersifat umum. Sedangkan sebab khususnya tadi disampaikan, sebab turun ayat ini karena di awal-awal sholat diperintahkan, belum secara tegas hukum khamr itu haram, hukum minuman keras itu haram, maka ditemukan kejadian ada sebagian orang di masa Rasulullah yang sholat masih dalam keadaan mabuk. Nah, kalau begini berarti ayat ini berlaku kepada semua generasi, ya, termasuk kepada kita di masa kita ini. Jadi jangan kita melaksanakan sholat selagi kita masih mabuk. Memang agak susah kita cari sekarang orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau orang mabuk itu jangankan melaksanakan sholat masuk ke masjid itu rarely, jarang sekali terjadi. Masuk ke area masjid, musola saja udah dihardik, udah diusir oleh pengurus masjid, takmir masjid itu. Kalau makna zahirnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir Isari, tafsir-tafsir yang bernuansa sufisti, mabuk ini bukan dalam konteks makna yang secara zahir, orang karena minum minuman tertentu, mengkonsumsi bahan konsumsi tertentu, lalu mabuk, tetapi maknanya adalah orang yang masih sibuk mabuk oleh urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk harta kekayaan. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekat-dekat dengan sholat. Wa antum sukara. Jangan kalian melaksanakan sholat sementara kalian masih mabuk dengan urusan dunia, urusan jabatan, urusan harta kekayaan, urusan pasangan, urusan keturunan dan lain sebagainya. Maksudnya gimana? Nggak boleh sholat begitu. Pelajarannya adalah pastikan ketika kita sholat itu kita sudah ngecagen kata orang Sunda itu. Sudah melepaskan semua hal itu.
Karena itu adalah ruang pertemuan yang sangat sakral antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berlangsung sangat sebentar sekali. Kalau yang secara zahir, kalau hitung misalkan satu rakaat 1 menit saja sholat isya yang baru saja kita lakukan barusan itu, hanya 4 menit kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat zahir. Begitu. Tapi kita beruntung. Sholat kita bukan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Benar itu secara zahir. Tapi apa? Sholat kita adalah sholat yang selama-lamanya. Kenapa? Ketersambungan hati kita, kalbu kita dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat selama-lamanya. Ini yang pertama, sukaro. Yang kedua, pelaku sholat diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan istilah kusala. Ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, yukhadi'una Allah, mereka bermaksud menipu wa huwa khadi'uhum, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan jika mereka melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakan sholat dengan malas-malasan. Dan ke sana itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu tidak pernah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit itu yang masih ngitung-ngitung itu sedikit. 33 sedikit karena masih dihitung. 165 sedikit itu masih dihitung. 561 sedikit itu masih dihitung. Yang banyak itu yang sudah tidak ada hitungannya. Dan itu hanya bisa dilakukan adalah dengan kolbu kita, dengan hati kita semua. Kenapa? Karena kapan saja, di mana saja, sedang apa saja kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ini ya, orang yang melaksanakan sholat, kalau dibalik misalkan logikanya, orang yang melaksanakan sholat males-malesan itulah orang munafik. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu posisinya ada di kerak neraka. Masya Allah, tabarakallah. Kita percepat. Yang ketiga, nomenklatur istilah yang diperkenalkan oleh Allah atas pelaku sholat itu sahun. Ini ayatnya kenal sekali. Ya, Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, neraka well, kecelakaan. Well itu kalimat bulian, kira-kira begitu. Redaksi bulian dari Allah kepada kita. Kalimat itu zazri. Ya, celakalah orang yang melaksanakan salat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa? Mereka yang lalai dari salatnya. Dan pengersa apa? Mau sampai nangis darah saja. Gak akan mungkin orang bisa fokus, bisa khusyuk dalam sholat kalau mencari khusyuk di dalam sholat. Yang 4 menit, sholat isya 4 rakaat. Bagaimana kita bisa khusyuk? Ya. Kalau tidak terbiasa khusyuk di luar sholat. Jadi Allah mengajarkan sholat itu, sebelumnya Allah mengajarkan khusyuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang malawung, orang yang nggak fokus, orang yang lalai itu, orang yang nggak khusyuk sholatnya. Kenapa? Ya dia nggak bisa khusyuk. Sebelum sholatnya dia nggak pernah khusyuk. Bagaimana mungkin dalam sholatnya bisa khusyuk? Makanya malabung sholatnya. Ya, malabung itu apa? Nggak fokus gitu ya. Lalai dari sholatnya. Yang keempat, istilah yang diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran yang menunjuk kepada pelaku sholat adalah huzwa wa la'iba. Ya,
Idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Surah Al-Maidah ayat 58. Apabila kalian menyeru mereka untuk sholat, ittakhaduha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan seruan sholat itu huzwan wa la'iban sebagai bahan candaan, bahan senda gurau, ya, bahan olok-olok dan bercanda saja. Jadi kalau ada adzan itu malah diolok-olokin, dibercandain, dijadikan materi heureuy gitu, bercanda. Ini yang keempat. Yang kelima, waktunya mau habis. Muka wa tasdiyatan. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah mereka salat indal baiti, di samping Baitullah, di depan Baitullah, di dekat Baitullah, illa muka'an wa tasdiyatan, kecuali hanya tepuk tangan dan siulan semata-mata. Allah memberikan gelar kepada orang yang sholat dekat dengan Baitullah, di hadapan Baitullah, di belakang Imam Masjidil Haram, tapi Allah menetapkan muka'an wa tasdiyatan. Sholat mereka hanya tepuk tangan dan siulan semata-mata. Kenapa? Dohirnya fisiknya dekat dengan Ka'bah, paling dekat ke Ka'bah, tapi hatinya balik lagi ke Indonesia. Aduh, sebentar lagi musim haji nih. Ya, udah capek nunggu giliran naik haji. Biayanya mahal sekali. Perjalanannya lama, melelahkan. Sudah sampai bisa sholat depan Ka'bah, depan Baitullah. Tapi oleh Allah hanya dikasih, salat mereka itu hanya tepuk tangan dan siulan semata, bro. Ya Allah. Kenapa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di hatinya bukan ingat Allah, bukan ingat Rabb hadzal bait, bukan ingat pemilik Baitullah. Tapi balik lagi ke Indonesia. Pulang dari sini, aku dipanggil Bu Haji, dipanggil Pak Haji. Kalau dipanggil Pak Nur Ramlan, lempeng aja, nggak nengok Pak Nur Ramlan. Nggak nengok-nengok Pak Haji Nur Ramlan. Baru dia melirik. Ibu manggil saya. Kalau nggak pakai haji itu ngambaknya luar biasa begitu. Ya, mungkin hanya sekedar itu orientasinya. Atau hanya sekedar memenuhi ruang-ruang media sosialnya, status-statusnya, dengan foto-fotonya di dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Hanya untuk itu. Aduh, ya Allah, terlalu recehan sekali. Ini yang disebut dengan mukaan wa tasdiyatan. Mereka yang melakukan sholat dianggap sholatnya oleh Allah hanya tepuk tangan dan siulan semata-mata. Inilah kelima pelaku sholat yang dikenalkan oleh Allah yang kualitas sholatnya jelek. Satu, sukara. Yang kedua, kusala. Yang ketiga, sahun. Yang keempat, huzuan walaiban. Yang kelima, mukaan. Gitu. Ada tiga lagi nih. Sebenarnya ada tiga lagi pelaku sholat itu yang kualitas sholatnya keren, luar biasa. Yang pertama khasyi'un, yang kedua hafidun, yang ketiga daimun. Orang yang khusyuk sholatnya, orang yang memelihara sholatnya, dan orang yang sholat selama-lamanya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan masih ada. Umur ada usia kita, kita jelaskan lagi. Karena waktunya sudah habis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.